Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMP Negeri 10 Pekalongan. Selamat bertemu pada acara MPLS dalam materi dengan judul bagaimana kita belajar efektif menurut psikologi. Halo anak-anak, jangan tegang ya anak-anak ya. Baik, Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Ibu bernama Ibu Elia Kurniati. Ibu mengajar atau mengampu materi IPA ya. Kemudian Ibu mengajar IPA kelas 7. Semuanya kelas 7A dan 7B dan C. Anak-anak semuanya, ini memang kita bertemu di acara ini dalam video pembelajaran karena kita pada masa pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka, tapi saya yakin anak-anakku semuanya tetap semangat ya anak-anak ya dalam mengikuti pembelajaran ini. Baik anak-anak semuanya, langsung saja saya akan memulai. Nah, sesuai dengan judulnya belajar efektif. Nah, ini anak-anak nanti bagaimana cara belajar secara efektif. Ini anak-anak bisa menyiapkan dulu. Saya tunggu sebentar, mungkin orek-orekan atau catatan untuk merangkum apa yang saya jelaskan. Ya. Sebelum ke materi belajar efektif, anak-anak harus tahu dulu apa itu belajar. Ya. Belajar adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan hidup. Ya. Bisa juga belajar disimpulkan untuk suatu proses perubahan tingkah laku. Mungkin ingin yang tadinya tidak bisa terampil, bisa menjadi terampil. Yang tadinya tidak tahu, bisa menjadi tahu. Jadi belajar itu adalah suatu proses perubahan tingkah laku. Nah, kemudian belajar secara efektif. Tadi belajar adalah untuk memperoleh suatu pengetahuan. Kemudian juga bersikap dan keterampilan. Kalau belajar efektif, anak-anak, adalah belajar yang dilakukan dengan sungguh-sungguh secara rutin untuk meraih suatu penghargaan yang membanggakan. Tapi dalam hal ini adalah dalam proses pembelajaran, baik di sekolah maupun materi di luar sekolah. Ya, jadi belajar secara efektif tidak hanya di dalam sekolah saja, bisa juga dicari di luar sekolah dengan internet, kemudian dengan buku-buku perpustakaan, kemudian juga yang lain, buku-buku yang mungkin Anda punya yang bisa untuk membantu belajar kalian. Ya. Anak-anakku semuanya, nah yang tidak kalah pentingnya sebelum saya berikan cara belajar secara efektif itu yang bagaimana, yang utama itu harus ada motivasi pada diri anak-anak dulu. Itu kuncinya. Semua belajar itu akan bermakna, akan berguna, dan enjoy dan sebagainya. Satu, jika di dalam diri anak-anak ada motivasi. Ya. Apa itu motivasi? Motivasi itu adalah yang ada di diri anak-anak, yaitu kehendak kalian untuk mencapai suatu tujuan. Itu motivasi. Untuk mencapai suatu tujuan itu ada pada diri Anda, sudah ada. Saya ingin belajar supaya pandai. Itu motivasi dalam diri Anda, ya. Saya ingin belajar supaya tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Kalau sudah ada motivasi seperti itu, maka secara langsung tidak usah disuruh, tidak usah dioyak-oyak dan sebagainya. Kalian akan ingin belajar karena
adanya suatu motivasi atau suatu tujuan, yaitu yang pertama ingin pandai, ingin mendapatkan nilai yang baik, dan juga mungkin supaya tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lain, supaya tidak kelihatan bodoh dan sebagainya. Itu yang harus kamu munculkan di hati kalian. Kalau kamu tidak ada rasa motivasi, mungkin belajar tidak akan maksimal. Motivasi ini bisa muncul dari orang lain atau mungkin juga kesadaran sendiri, ya, seperti mungkin ibu guru memotivasi kalian, mungkin kalian termotivasi dengan ibu apa yang saya katakan tadi, maka kalian akan giat belajar. Mungkin juga dari orang tua kalian atau mungkin dengan teman kalian. Jadi motivasi itu bisa dari orang lain, dari diri sendiri, ataupun dari orang tua atau dari bapak ibu guru, sehingga kalian bisa belajar. Dan orang-orang ini mengumpamakan motivasi ini ada dua jenis juga. Aku pengen dapat nilai yang baik, tapi belajarnya hanya pas waktu tes saja, ya. Pada waktu tes saja. Ada yang seperti itu. Tapi yang utama kalau kamu termotivasi, biasanya ada juga yang benar-benar baik, itu adalah motivasi itu untuk mendapatkan supaya kalian itu menjadi pintar, sehingga belajarnya rutin, tidak pas tes saja, anak-anak ya. Nah itu, jadi harus kamu kuasai tujuan utama itu dulu. Nah baik anak-anak ya, sekarang bisa kamu coba cari kertas ya, kemudian sesuai dengan judulnya belajar efektif ya, kamu bisa nanti merangkum apa yang saya terangkan. Langsung saja yang pertama, 15 cara belajar efektif menurut psikologi. Yang pertama, rasakan kebutuhan untuk belajar. Ya, ini cara belajar efektif menurut psikologi ya. Rasa kebutuhan untuk belajar akan membuat kita menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan ini membuat tidak hanya belajar secara saat sedang mood saja, melainkan juga belajar di setiap waktu tanpa merasa berat. Dengan demikian, ilmu yang kita pelajari pun akan menjadi meresap dan lebih baik di ingatan kita. Yang kedua, belajar yang efektif menurut psikologi, belajar dimanapun yang kita suka. Nih anak-anak, memilih tempat belajar yang disukai tentu akan membuat kita senang dan merasa nyaman untuk belajar. Dengan memilih tempat yang nyaman, kita turut membantu menata mood kita menjadi lebih baik. Sehingga belajar pun lebih menyenangkan dan efektif. Ya. Untuk memilih tempat yang kita sukai, kalau di kebun yang nyaman boleh, kan di situ udaranya sejuk, di dekat taman boleh. Pokoknya yang mungkin kalian enak. Ya. Tempat-tempat yang nyaman tidak harus di dalam ruangan, bisa juga di luar ruangan. Yang ketiga, cicil pelajaran sedikit demi sedikit ya. Jadi jangan terlalu banyak dalam satu waktu belajar satu buku, bahkan beberapa mapel ya, itu kurang baik anak-anak ya. Lebih baik mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Ada baiknya jika kita mengulang pelajaran yang diberikan guru setiap hari, itu juga lebih baik. Belajar dengan sistem kebut semalam hanya akan menimbulkan tekanan secara psikologis, sehingga ilmu pun akan sulit untuk diserap dengan baik. Kuncinya belajar tidak kebut semalam, tapi sedikit demi sedikit, sepenting kalian paham. Yang keempat, bagi waktu belajar. Nah ini, ada baiknya Anda membuat jadwal belajar dan target untuk menentukan kapan Anda harus menguasai materi tersebut. Dengan adanya jadwal dan membagi waktu belajar, kegiatan belajar akan lebih terstruktur dan rapi serta sesuai dengan ekspektasi Anda di awal. 5. Berdiskusi. Nah ini anak-anak,
Setiap orang memiliki style belajar sendiri. Ada yang menyukai belajar sendiri di tempat yang sepi, namun ada juga yang menyukai belajar berkelompok. Jika Anda belum menemukan style belajar, tidak ada salahnya untuk mencoba berdiskusi dan bertukar pikiran dengan teman. Yang keenam, cari cara membantu konsentrasi. Berkaitan dengan poin sebelumnya, gaya belajar orang berbeda-beda. Jika anak-anak merupakan penikmat musik dan merasa lebih mudah untuk fokus dengan diiringi musik, jangan ragu untuk belajar sambil mendengarkan musik. Tapi musiknya jangan keras-keras, nanti malah tidak masuk ya anak-anak ya. Mungkin sambil diiringi kalian belajar ya. Jadi gaya belajar ini juga beda-beda. Seperti Bu Guru kalau mengajar juga punya gaya yang berbeda-beda. Mungkin Bu Elia suka dengan gaya pakai video, atau mungkin pakai video visual, dan juga mungkin juga hanya visual saja dan lain sebagainya. Mungkin akan mana yang lebih nyaman ya. Mungkin Bu Elia lebih suka dengan audio visual seperti ini ya. Ketujuh, pahami, jangan hanya menghafalkan. Nah, ini juga penting anak-anak. Sistem belajar mengajar saat ini lebih sering memfokuskan pada hafalan saja, bukan pada pemahaman. Saya harapkan anak-anak paling tidak memahami. Kalau memahami nanti insya Allah bisa hafal dengan sendirinya ya. Contohnya dalam pelajaran IPA, seperti Bu Elia ini kalau mengajar IPA, seperti contohnya perubahan fisika dengan perubahan kimia. Apa sih bedanya? Nah, di sini bedanya hanya pada kalau perubahan fisika itu tidak merubah bentuk. Tapi kalau kimia bisa mengubah bentuk. Bahkan tidak hanya bentuk, mungkin warna. Jadi menimbulkan zat yang jenisnya baru. Itu kimia. Kalau yang fisika tidak menimbulkan zat yang jenisnya baru. Ya. Jadi itu kunci-kunci supaya kalian bisa hafal ya. Demikian juga pada pelajaran yang lain. Yang ke-8, jangan malu bertanya. Nah, ini penting. Jika kalian diterangkan oleh Bapak Ibu guru, jangan malu bertanya jika memang kurang jelas. Kita belajar karena memang kita belum tahu tentang ilmu tersebut. Jadi tidak ada alasan untuk malu bertanya, karena takut itu dicap orang bodoh. Ya anak-anak ya. Nah, kira-kira kurang tahu apa, tunjuk jari. Nah, dengan kamu sering bertanya, mungkin Bapak Ibu guru juga akan lebih mengenal kalian. 9, coba terus meski gagal. Kegagalan merupakan bagian dari pembelajaran anak-anak ya. Tidak ada belajar yang benar jika tanpa melalui kegagalan. Bahkan kegagalan dianggap sebagai cara belajar yang efektif karena kita mengalami sendiri penyebab dari kegagalan dan mengingatnya sebagai pembelajaran untuk tidak melakukan lagi. Jika Anda mengalami kegagalan, coba lagi. Menggunakan cara kerja yang lain hingga Anda bisa berhasil melakukan apa yang Anda inginkan. 10. Sukai mata pelajaran. Menyukai mata pelajaran atau hal yang sedang dipelajari akan sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan keberhasilan belajar kita. Dengan kita menyukai pelajaran atau ilmu tersebut, kita akan lebih bersemangat untuk menerima dan menyerap ilmu yang didapat. Hal ini berbeda jika kita merasa tidak suka belajar mata pelajaran itu. Tidak menyukai suatu pelajaran hanya akan membuat kita merasa terpaksa untuk belajar, dan tentu hasil dari belajar seperti ini tidak akan optimal. Sekali lagi anak-anak tidak suka, benci pada mata pelajaran. Sukailah mata pelajaran itu dulu. Insya Allah kalian akan bisa memahami. 11. Manfaatkan fasilitas yang ada. Di zaman sekarang, fasilitas belajar yang tersedia tidak hanya berupa buku pelajaran atau buku kumpulan soal dari sekolah. Kini kita bisa belajar dari internet,
video, hingga televisi yang menyediakan tayangan edukatif. Manfaatkan semua fasilitas ini sebagai pendukung proses belajar kalian. Biasanya materi pelajaran yang disediakan di internet, video, atau tayangan edukasi telah dikemas menarik dan sederhana mungkin sehingga kita akan lebih tertarik dan mencerna materi yang diberikan. Yang ke-12, membuat review atau peta materi. Ini juga penting anak-anak ya. Seperti tugas saya ini untuk kelas 7 ABC, nanti mereview apa yang saya tayangkan. Mereview ya. Atau merangkum. Cobalah untuk memetakan materi yang sedang dipelajari, misalnya dengan membuat peta konsep atau overview dari semua materi yang sedang dipelajari. Membuat review juga akan memudahkan kita untuk memahami intisari dari ilmu yang sedang dipelajari. Selain materi yang kita buat tersebut bisa menjadi bahan belajar yang lebih simpel. Ya. Jadi intinya ini membuat review atau rangkuman itu kamu bisa menggarisbawahi yang penting-penting, ya. Kemudian juga mencetak membuat materi yang penting itu diberi warna, ya, pakai stabilo dan sebagainya. Itu cara-cara yang penting dalam merangkum sehingga bisa kamu belajar secara efektif. Atau juga dirangkum dengan buku yang kecil. Buku yang kecil itu dirangkum di situ, kemudian buku kecil ini bisa kamu bawa kemana-mana untuk belajar, ya. Jadi belajar itu harus di rumah, mungkin waktu pergi daripada bisa dibawa buku kecil itu yang memuat rangkuman. Tapi kuncinya buku kecil ini bukan untuk mencontek ya anak-anak ya. Jadi buku ini untuk belajar secara efektif. Jadi tidak banyak, cuma rangkuman. Ini materi yang nomor 12 ini benar-benar kalian terapkan ya anak-anak ya. Insya Allah kalian nanti akan menjadi anak yang pandai. 13. Membuat kesimpulan. Cobalah untuk menarik kesimpulan dari materi yang sedang dipelajari. Hal ini akan menunjukkan apa saja output dari kegiatan belajar kita dan kita bisa membaca kesimpulan ini berulang kali untuk ilmu semakin tertanam di otak kita. Ya, jadi membuat kesimpulan. Jadi jika ada banyak materi disimpulkan saja ya. Ya. Jadi kalau seperti contoh dalam IPA, misalnya makhluk hidup, ya, biotik itu hidup, nah hidup, hewan, tumbuhan, manusia gitu aja. Jangan disebutkan hewan kan macam-macam, banyak, ya cukup saja, oh ada hewan, kalian kan pasti tahu hewan yang hidup itu apa saja. Cukup aja tulisannya hewan, tumbuhan, ya gitu ya, contoh makhluk hidup. Ya. Kemudian contoh makhluk tidak hidup, abiotik gitu aja, kalian pasti di otak kamu udah tahu, nggak usah ditulis. Abiotik itu ada batu, buku dan sebagainya. Itu salah satu cara membuat kesimpulan ya. Kemudian disederhanakan lah ya, membuat kesimpulan. Jadi hukum-hukum, bunyi hukum yang panjang juga bisa disederhanakan ya. Coba latihan soal. Semakin banyak kalian latihan soal anak-anak, itu juga semakin kalian menjadi lebih enjoy, lebih biasa, lebih menguasai. Jika ada soal-soal lagi langsung ya kalian akan lebih cepat mengerjakan. Awal-awalnya lambat, kemudian berikutnya oh tadi seperti ini, sehingga bisa dilanjutkan lagi, oh tadi sebenarnya dilanjutkan, sehingga semakin diulang-ulang maka urutan dalam mengerjakan soal kamu juga akan enjoy. Dalam IPA, terutama fisika, itu kalian kalau membuat soal pasti ada tulisan diketahui, ditanya, jawab. Nah, ini kalian coba membuat soal. Kalau soalnya itu apa, itu ditulis, ya. Diketahui, yang apa saja yang ada di soal itu yang diketahui tulis. Ya, yang ditanyakan apa, ditulis. Nah, cara itu juga memerlukan keahlian sendiri. Coba kalian berlatih. Dari soal itu kamu rangkum dari pertama yang ditanyakan itu apa. Atau yang diketahui dulu. Yang diketahui pada soal itu apa, ditulis, dirangkum.
Yang ditanyakan dalam soal itu apa? Baru dijawab. Dijawab pasti ada rumusnya atau mungkin juga yang lain. Nah, ini memerlukan suatu keahlian. Mencoba menulis ditanya, diketahui, dijawab, itu juga kadang tidak bisa. Coba kalian mencoba ya anak-anak ya, mencari soal IPA di internet apa saja. Coba latihan soal, kamu mencoba soal itu ditulis ya anak-anak ya. Ya. Terakhir jangan lupa untuk berdoa. Ini sangat penting sekali anak-anak ya. Sebelum kita melakukan suatu kegiatan apapun, awali dengan berdoa. Belajar merupakan usaha kita untuk menjadi seseorang yang pintar dan berguna. Namun tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi doa. Oleh karena itu jangan lupa untuk berdoa sebagai pelengkap usaha kita dan membantu ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Oke anak-anak? Nah, untuk tugas berikutnya adalah kelas 7 ABC. Silahkan apa yang saya tancangkan coba dirangkum. Insya Allah jika ada pertemuan tatap muka, maka rangkuman kalian yang berjudul belajar efektif, ada 15 cara belajar efektif, kamu bisa tulis di buku, nanti akan saya lihat. Terima kasih anak-anak telah mendengarkan materi Ibu yang berjudul cara belajar efektif ya anak-anak ya. Nah, semoga pelajaran yang saya terangkan bisa kalian lakukan di rumah. Semangat walaupun di musim pandemi ya anak-anak ya. Terima kasih saya ucapkan pada anak-anak semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.